Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Alinjasari dengan NIM C1B023084. Saya berasal dari Universitas Jambi dengan jurusan S1 Manajemen. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Mengapa Manajemen Kinerja Seringkali Gagal. Dan tugas video ini saya buat untuk menuntaskan mata perkuliahan Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Baik, langsung saja materinya, yaitu mengapa manajemen kinerja sering gagal, yaitu manajemen kinerja sering gagal karena tujuan yang tidak jelas membuat karyawan bingung tentang apa yang diharapkan. Kurangnya komunikasi dan umpan balik yang rutin juga menjadi masalah, sehingga karyawan tidak tahu di mana mereka harus berkembang. Fokus yang terlalu banyak pada penilaian, bukan pengembangan, membuat karyawan merasa dihakimi. Ada juga biasa penilaian yang membuat hasil tidak adil, serta proses yang terlalu rumit dan birokratis yang membuang waktu. Terakhir, kurangnya pelatihan manajer dalam memberikan umpan balik dan tidak adanya tindak lanjut yang konkret seringkali membuat sistem ini tidak efektif. Jadi dari materi yang telah saya jelaskan tadi di atas, saya mengambil contoh perusahaan Citylink. Jadi yang pertama itu latar belakang dari perusahaan Citylink adalah maskapai penerbangan bertarif rendah atau LCC, anak perusahaan Garuda Indonesia, didirikan tahun 2001. Awalnya sebagai unit bisnis Garuda, Citylink memisahkan diri pada 2012 untuk menjadi entitas independen. Tujuannya adalah menangkap pasar penerbangan berbiaya rendah dan mengoptimalkan armada. Citylink dikenal dengan slogan Better Fly Citylink dan terus memperluas jangkauan rute domestik dan internasional dengan fokus pada harga terjangkau, keamanan, dan kenyamanan. Selanjutnya itu ada implementasi kegagalan manajemen kinerja di Citylink. Menerapkan kegagalan manajemen kinerja di Citylink bisa terjadi jika tujuan tidak spesifik. Misalnya, awak kabin hanya ditargetkan tingkatkan kepuasan pelanggan tanpa metrik jelas, jadi mereka tidak tahu cara mencapainya secara terukur. Yaitu selanjutnya ada umpan balik minim. Staf darat hanya menerima umpan balik setahun sekali, jadi masalah kinerja tidak bisa segera diperbaiki. Selanjutnya itu ada fokus pada sanksi. Teknisi pesawat lebih takut dihukum atas kesalahan daripada dibantu berkembang, menghambat perbaikan diri. Selanjutnya itu ada bias penilaian. Manajer menilai staf berdasarkan kesan terakhir atau hubungan pribadi, bukan kinerja objektif. Selanjutnya itu ada proses rumit. Formulir penilaian yang panjang dan birokratis membuat manajer dan karyawan malas mengisinya dengan serius. Selanjutnya itu ada manajer kurang terlatih, yaitu manajer tidak tahu cara memberikan umpan balik yang membangun, sehingga karyawan tidak mendapatkan arahan jelas. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi manajemen kinerja sering gagal karena tujuan yang tidak jelas, komunikasi dan umpan balik yang buruk, fokus pada penilaian daripada pengembangan, bias proses yang rumit, serta kurangnya pelatihan dan tindak lanjut. Untuk sukses, perusahaan seperti Citylink perlu menetapkan tujuan yang smart, meningkatkan komunikasi, berinvestasi pada pengembangan, mengurangi bias, menyederhanakan proses, dan memastikan akuntabilitas di semua tingkatan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.